saya susah nafas. Oh gitu. Ya karena tanjakan kan. Jadi kan sudah ngatur nafas. Sudah enak. Omre, ya. Pedot lagi. Ngatur lagi. Omre, ya. Terus lama-lama kayak gitu. Yang cewek tanya, kenapa? Omre, ditanyain enggak bisa ngomong. Sore teman-teman, Rabu sore kan? Ya. Saya Azrul Ananda, Om Johnny Ray. Ini episode pasca Antangin Bromocom 2025. Pasca, jadi ada masa-masa pemulihan, masa-masa kebahagiaan, masa-masa kesedihan. Nah, kebetulan ada masa-masa khusus. Saya pikir 1 hari setelah Bromocom, tapi ternyata Senin pagi setelah Bromocom. Selamat ya, Om. Apa? Selamat dulu. Om Ray diterima sebagai peserta Bentang Jawa 2025 Solo. Wah. Sama juga. Anda juga diterima Bentang Jawa Per. Kenapa Solo? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Karena sulit Om kalau tuh apa? Per. Baik. Ya. Kenapa sulit? Ya sulit. Banyak yang bisa kok, kamu sulit. Ya nanti coba nyari di jalan. Nyari di jalan. Jadi tahun ini akan ada balada Om Ray lagi, tapi mungkin kita candanya sih gini sih. Kenapa Om Ray kok solo? Pasangannya siapa? Kan semua nanya pasangannya siapa gitu. Wah. Kamu aja itu. Pasangannya banyak di jalan Om. Tiap kota nanti itu ada pasangan. Jadi enggak tiap kota enggak sampai. Maksudnya enggak. Om Ray akan remedi, akan mencoba menuntaskan. Saya bermodalkan keyakinan setelah selesai Isjawa Jurni, ya lanjut per lagi, tapi nggak jadi sama Ivo tahun ini nggak siap karena tahun ini banyak urusan anak. Bromo aja kemarin jadi RC nggak mau balapan. Jadi saya tahun depan enggak. Dia pengen sih, dia bilang dia pengen ya tahun depan lah kayak gitu. Kita lihat. Dia pengen nyoba EJJ dulu 1.500 ya. Ada tahapannya dulu. Ya. Terus saya tetap sama Joko Juarez yang waktu EJJ kemarin kita finish pertama. Tapi kan finish pertamanya struggle juga. Sempat sakit. Tapi ya kita sudah daftar Bentang Jawa, Om Ray, saya, dan nanti ada beberapa teman juga yang diterima. Abah Asril dan Abah Asril Kurniadi per dengan Rifki. Jadi dua pasukan tengkorak itu ya. Ya. Nah, itu mungkin nggak perlu makan itu aman itu. Dikasih bau makanan aja finish itu. Betul, rasanya begitu. Terus yang hebat lagi apa? Om Royke Lumowa. Mantan Kakor Lantas, mantan Kapolda Sulawesi Utara yang tahun lalu goes dari Jakarta Monas ke Paris. Yang Olimpiade itu. Itu juga ikut Bentang Jawa. Jadi ini banyakan ini. Ini kayak reunian juga sebenarnya ini Bentang Jawa ini. Ya kan kalau dibilang event nanjak atau mass participation itu yang signature itu kan Bromocom, kalau ultra kan Bentang Jawa kayak gitu. Jadi dua event ini kan kayaknya yang sorotannya paling banyak kalau saya amati digital media dan exposure dan lain-lain, kan dua ini yang paling besar. Jadi ya ini udah mau habis Mei Om. Jadi habis ini Juni 2,5 bulan kita punya. Siap? Enggak 3 bulan. Hampir 3 bulan. Hampir. Ya kan 10 Agustus kan? Ya. Siap merdeka nggak kamu nanti itu? Ini salah satu alasan single. Soalnya kenapa? Kalau mau putar balik itu enggak ada yang nahan. Mau putar balik kemana? Ke Jawa Barat? Kan harus terus balik pulang ke Jawa Timur dong. Enggak, maksudnya tuh harus. Kita tuh kan goas pulang nanti sebenarnya. Ya, saya tahu. Tapi kan kalau yang ini kan ujian, saya tuh sudah sampai berapa ada cukup banyak DM itu yang sudah tahu niat saya ini. Ya. Itu sudah pesan. Pesannya apa? Om 7 hari ya. Iya. Gitu.
tolong jangan putar balik di hari pertama. Kita itu nunggu 7 hari. Jadi dia tuh tidak peduli katanya. Saya tidak peduli Anda finish, tapi tolong 7 hari. 7 hari ada beritanya gitu. Iya. Ada ceritanya ya. Ada ceritanya 7 hari. Enggak, nanti kita kamu harus bikin note nanti misalnya setiap warung yang kamu makan itu kamu bawa stiker, puluhan stiker, tempel Johnny Ray was here gitu. Habis itu mampir warung di mana lagi? Biasanya itu di pohon-pohon ada panahnya Om. Siapa dan siapa bos ya. Kan gitu. Ya ini kan stikermu yang pakai helm tuh loh, kayak kartunmu itu loh. Ya. Johnny Ray was here. Kalau enak, stikernya beda lagi Om. Johnny Ray recommended gitu. Ya. Lo kan kalau di Zaki dulu waktu ikut Trans Amerika kan ada, karena rutenya konsisten, kan ada tempat-tempat yang memang selalu disinggahi atau dilewati oleh cyclist peserta itu kan. Jadi mereka kan dibuat ada khususnya gitu. Nah ini kan kayak Michelin Guide gitu kan. Jadi kayak ada Johnny Ray Eating Guide rute Bentang Jawa. Gitu kan. Sebetulnya tapi nggak tahu ya kalau ini juga pertanyaan. Siapa tahu nanti ada yang bisa DM. Rutenya itu ini juga catatan buat Anda. Ini catatan atau ancaman? Catatan. Karena saya itu tidak di Jawa Barat, itu saya tidak menemukan menu lain. Adanya itu cuma mie dan bakso, tapi gabung. Mie dan bakso. Mie ayam dan bakso gitu. Mie ayam dan bakso. Ya, itu banyak yang John Bumi Harjo juga gitu. Jawa Barat bro, jadi ngingetinnya kayak gitu. Ya, kalau kita terbiasa di Jawa Timur kan makanan 24 jam banyak gitu. Ya. Jawa Barat bro, semua teman-teman juga ngingetinnya Jawa Barat ya. Saya juga sih diingatkan Jawa Barat bro. Putih-putih. Bukan ya, salah. Ini makanan ya. Jadi nanti tolong desainkan, teman-teman pasti setuju ya, ada stiker Johnny Ray was here 1, Johnny Ray recommended 1. Nah Johnny Ray recommended itu kamu catat alamatnya di mana, koordinatnya di mana. Jadi nanti setelah finish episode kamu finish itu bahas ini makanannya bagaimana kayak gitu. Sulit. Jadi kan Johnny Ray Guide of Cycling itu kan isinya warung kan, bentang warung kamu. Iya tapi gini om, kalau sudah kopler itu itu sulit tuh mau konsen tempat makannya mana itu milih aja tuh sudah bingung. Kamu foto dulu tapi ya. disimpan yang baik, jadi tahu ini makan yang keberapa gitu. Ya paling enggak gini lah, kalau sebisa mungkin lah saya foto, walaupun enggak saya datangi ini enak enggak nanti berikutnya kok kelihatannya enak, tapi waktu itu mungkin saya ngejar waktu, mungkin saya ngejar Om Asa ini, makanya kan ngomong ngejar itu kan karena di depan, kan kita nggak ngomong jaraknya itu berapa kilo. Loh, bisa jadi aku ngejar kamu kan tahan gitu, aku kan tahan apa? Pengalaman kemarin kan aku sakit hari kedua, hari ketiga, jadi kan ya siapa tahu kan aku yang ngejar kamu, dan aku kalau di belakang kamu aku pasti akan waduh. Ini lama ini podcastnya nih kalau aku nggak bisa nyalip Om Ray ini. Nggak. Sulit Om, karena sebetulnya menurut saya rute dan profilnya itu advantage-mu, bukan advantage-nya saya. Aku nggak tahu, nggak bisa komen, aku belum pernah lewat. Karena tanjakan terus kayak Bromo gitu, diping-ping gitu. Ini satu gini. Ya nggak tahu lah, tapi yang jelas terima kasih teman-teman Bentang Jawa telah menerima kami berdua dan teman-teman, dan saya yakin teman-teman yang lain juga banyak yang Senin pagi itu mendapatkan surat cinta itu kan ya. Nah, sekarang tinggal mempersiapkan. Jadi karena kemarin belum pasti, jadi persiapannya masih angan-angan. Oh nanti sepedanya akan diginikan, nanti akan begini. Sekarang begitu kemarin sudah dapat surat cinta langsung, oh nanti begini. Kamu juga sudah kan? Sudah, tapi ya yang dapat banyak, yang nggak dapat juga banyak. Ya, saya juga pesan siapa yang nggak dapat, jangan terlalu gelo. Itu berarti semesta masih sayang sama Anda. Mereka nggak tega lihat Anda kelelaran di jalan segitu lama gitu. Karena banyak yang mendoakan dia dan saya kelelaran di jalan gitu ya.
masuk. Jadi Om Rey akan ikut kali kedua, saya akan jadi debutan. Ya moga-moga nanti. Masalahnya saya kan nggak sosmedan, jadi kan pasti sosmed yang tercantum nama saya kan pasti nggak terlalu aktif nanti. Jadi ya kan kalau kamu kan setiap tanjakan ada ceritanya itu kan. Aku nyetir mobil, aku nyalain, loh Rey lagi live, tak nyalain gitu. Ya, di tanjakan mana lagi ini? Terus tak tahu nama aneh. Orang bicara aja aku nggak ngerti kok. Ya pokoknya saya titip itu aja Om Rey. Jadi supaya Anda punya angle yang bagus ketika finish nanti adalah Johnny Rey Guide of Eating in Bentang Jawa kayak gitu. Jadi supaya mungkin kalau rutenya mirip tahun-tahun ke depan itu nanti ada guide-nya gitu. KM berapa, koordinat mana, menunya apa, harganya berapa, bintang 1, 2, 3, 4. Bisa lah. Ya. Ya kan setuju kan ya? Kan kita pengen tahu jalur selatan itu kan Michelin Guide aja belum pernah lewat gitu. Wah. Oke Om, kita selesai ngomongin Bentang Jawa karena masih agak lama. Ya, jadi masih latihan, persiapan, budal tenan apa enggak kan? Iya, masih ada. Ya moga-moga tidak ada emergency, tidak ada panggilan negara. Ya. Saya sudah bilang sih ke semua institusi dan lain-lain, saya nanti kalau diterima, tolong pertengahan Agustus saya tidak dipanggil. Karena saya sedang berusaha bersaing dengan Om Johnny Rey. Kan saya tuh kalah di perut soalnya. Kamu kuat makan, aku nggak bisa makan. Jadi masalah utama saya kalau ikut long ride. Oke, Rey, kembali ke Promocom, Antangin Promocom. Terima kasih kepada Antangin. Ini di depan kita sudah dipajang Antangin JRG. Terima kasih yang konsisten bertahun-tahun mensupport Promocom khususnya. Dan kemarin itu tagline-nya Antangin cocok banget. Pejuang pantang tumbang. Om Rey sebelum event 3 kali ke Bromo nggak lolos COT semua. 2 DNF, 1 nggak lolos COT ya kan? Ya. Ketika event masuk. Ya kan ada jalur langit itu. Ada jalur langit. Bahkan kalau Anda lihat daftar, karena walaupun RC ini nggak balapan, tapi itu juga ada bully-buliannya kan di situ kan. Ya. Di list RC itu kan juga ada acuannya juga. Maksudnya sesama RC juga ada bahan-bahan bulian juga, khususnya kepada Rambo ya kan. Di situ kan kalau dilihat Om Rey bukan juru kunci kan di situ. Nggak tahu rasanya iya. sorry aku pikir kamu di depannya CEO Sub, ternyata kamu di belakangnya waktunya. Beda kelompok kan, dia kan kelompok paling belakang. Oh, aku nggak tahu kalau kelompok kalau waktu aku nggak tahu. Ya waktunya selesai dikit. Oh. Jadi secara waktu bagusan dia, tapi finishnya terakhir dia, karena dia kan wave kedua. Iya, tapi nggak tahu aku kalau. Tapi secara waktu CEO Sub, tapi CEO Sub ini kasihan, karena yang lain kan RC-nya berdua atau berempat, dia sendirian di paling belakang. Oh, karena kenapa? Pernya milih ikut yang depan tanpa ngomong. Oh, makanya waktu di tempat makan tuh dia protes itu. Ya. Jadi dia kan RC kelompok baru TNI Polri paling belakang. Dia sendirian. 100 orang lebih di belakangnya. Jadi teman-teman ini nanti kita juga cerita kita lebih banyak cerita ke RC-an ya nanti ini kayak gitu. Jadi ini foto start, kita selalu on time. Insya Allah hampir selalu on time, jam 5.45 TET start dimulai di Mapolda Jawa Timur, dan ini Kapolda Jawa Timur Bapak Nanang Avianto ikut mengawali. Beliau juga mengakui beliau belum mampu untuk mengimbangi semua, jadi beliau terus menemani kita sampai Pasuruan tapi. Jadi itu yang terima kasih supportnya. Bahkan saya dipesenin setelah event pokoknya startnya harus selalu di Polda Jatim. Karena ini kayak ada historical signifikan tempat start ini. Jadi ketika kali pertama diselenggarakan tahun 2014 itu startnya juga di sini. Jadi hanya beberapa kali kan di Kodam 5 Brawijaya dan di Balai Kota Surabaya kan. Ada 2 kali itu. 2 atau 3 kali doang yang tidak di Polda Jawa Timur.
Jadi kita teman-teman waktu kita bertemu di Polda itu adalah ini loh. Sejak event ini diselenggarakan itu sudah ada 9 Kapolda Jawa Timur. Jadi saking lamanya Bromokom ini sampai lintas 9 Kapolda. Dan kami selalu takjub sama pengawalannya ya, karena sulit menemukan event lain yang saat mass start itu, saat berpeleton dari Surabaya ke Pasuruan itu menjaganya kan nggak gampang gitu. Ada yang komen lihat, kok banyak sekali marsalnya segala macam. Ketika start masih banyak di Jalan Ayan itu kan masih kumpul semua mereka kan. Tapi habis itu mereka kan nyebar ke belakang gitu. Jadi pengawalannya istimewa. Terima kasih bapak-bapak di Polda Jawa Timur karena menjaga tradisi ini, menjaga tradisi event-event sepeda di Jawa Timur itu selalu yang mendapatkan pujian dari teman-teman. Ini bukan pujian untuk main sepeda, ini pujian untuk bapak-bapak di Polda Jawa Timur yang karena kami paham tidak mudah untuk mengawal. Yang paling gampang dilihat oleh peserta event sepeda adalah kondisi jalan dan kondisi keamanan di jalan kan ya. Maksudnya 100% steril itu kan sangat-sangat sulit dan bahkan mungkin tidak mungkin. Tapi paling sejauh ini pengalaman kalau saya pribadi ikut berbagai event Jawa Timur yang paling istimewa menurut saya kayak gitu. Ini startnya, kemudian ini foto yang selalu kita banggakan Om Bre ya. Saya ngambil yang agak kotak ini aja, lebih fokus. Hampir 1.500 peserta. Ini ujungnya nggak kelihatan, ini kan masih belok ini. Masih belok. Ini baru start ya. Ini kan masih diayani ya kan, karena belum selesai semua. Video di Instagrammu yang dari Caidar itu, yang itu kan kalau diteruskan masih ada terus itu kan. Iya. Tapi kan masih panjang, masih ada yang kejajar atau yang copot rombongan, ada yang yoyo ngejar di belakang. Jadi di depan tuh rapat, tapi di belakang kan merenggang. Jadi video di IG-nya Om Bre itu pun juga kalau diteruskan masih ada lagi itu. Iya. Jadi yang saya ketawa itu ada yang komen Om Bre kan, loh yang bersepeda masih banyak ya. Kamu ngelihat komen kayak gitu tuh gimana? Ya itu kan sebetulnya kan pandangan umum. Dia juga kan kaget, segini banyak dari mana nih orangnya kan, mungkin kan gitu ya. Itu ya wajar sih. Ya akhirnya mungkin dia juga tahu ternyata masih banyak gitu. Masih banyak ya. Dan masih banyak itu gini kan, yang kita lihat adalah peserta tahun ini kan kelihatan lebih siap semua kan Bro ya. Maksudnya mayoritas yang lama-lama ini kan masih banyak gitu. Yang orang-orang sebelum pandemi masih gowes itu kan masih banyak gitu. Betul, jadi bahwa memang booming sepeda pandemi itu sudah berkurang banyak, iya. Tapi kan yang sebelum pandemi gowes itu sekarang masih gowes, ditambah yang dari pandemi lanjut. Betul. Jadi secara jumlah kan masih lebih banyak daripada sebelum pandemi gitu. Nah, mungkin belum ada momen atau foto atau video yang menunjukkan road cycling itu masih masif kayak gitu kan. Dan ternyata Bromokom ini kan yang ya mungkin karena kalau dibilang peserta kan kalau yang rutin bertahun-tahun kan ya Bromokom kayak gitu yang bisa apalagi dapat tempat kayak Jalan Ahmad Yani Surabaya yang lebar, lalu kawasan Porong Lumpur Lapindo yang jalannya luas itu, jadi ketika difoto kelihatan gitu, bisa kelihatan panjang gitu. Nah ini yang kita terima kasih teman-teman yang hobi sepeda masih terus semangat untuk terus bersepeda, karena ini olahraga yang indah, olahraga yang luar biasa, dan kalau Anda terus pasti Anda merasakan manfaatnya. Kalau enggak mungkin Om Bre dan saya ini terus-terusan hobi sepeda. Yang diomongin aja nggak habis-habis ya kan. Dan yang di depan ini road captain yang di depan ini yang sepanjang perjalanan hampir 60 kilo ke Pasuruan ini ya harus manjur di depan. Speed kita itu sebenarnya ya 25 sampai 32 ya 33 sebenarnya. Segituan. 30-an. Nggak pernah speed, tapi yang belakang itu kencang-kencang. Kenapa? Karena ada efek yoyo kecil, yoyo besar, yoyo membesar, yoyonya makin jauh, jadi yang di belakang itu makin ngejar. Jadi kalau dilihat di videonya di IG-nya Om Bre atau di Caidar yang juga di main sepeda kan kelihatan yang di depan rapat, yang di belakang merenggang gitu. Jadi itu efek sling gitu ya, sling efek gitu ya. Itu Om Bre juga dipancing di depan sini. Ini Om Bre ini. Ini Om Bre, ini saya, ini Wakapolda ya. Ini John kayaknya. Oh, ini Om Royke.
Bukan ya, masih Om Pak Royke ya, Pak Royke. Jadi Wakapolda Pak John waktu Royke ini terus belum Sipanjang di maju. depan. John belum maju, John masih ngawal yang belakang ya. Terus ya kemudian ya ini juga saya ingin ngucapin gini ya, bicara soal RC tadi, kan ketika sampai di Gor Untung Surapati kan sudah dipecah-pecah. Ya. Jadi waktu kita bagi tugas RC sebelum event kan, waduh RC-nya mepet jumlahnya ini kan. Kenapa Oke. mepet? Karena kan memang banyak yang balapan teman-teman kita kayak gitu. Ya. Dulu tuh biasanya teman-teman ASOS tuh RC semua, tapi belakangan kan banyak yang milih balapan gitu. Jadi akhirnya yang namanya RC itu kan bukan yang paling kuat, tapi harus betah dan harus mau itu. Nah, ketika bagi-bagi, waduh, biasanya saya di kelompok depan itu ada Om JB atau ada Royke Hendra Manado atau ada siapa yang atau Komandan Sunhin yang bisa gantian, karena yang berat itu teman-teman bukan narik dari Surabaya ke Pasuruan. Ya. Karena peletonnya masih besar, jalannya masih lebar dan datar. Yang paling berat itu adalah membawa dari Gor Untung Surapati Pasuruan ke Komstad. Betul kan? Setuju. Kenapa berat? Nanti saya cerita tapi. Ya, oke. Kalau menurut saya, karena itu 15 kilo, jadi masih setengah jam teman-teman, setengah jam lebih dikit. Karena kita nahan di 25-30, dan itu mulai naik. Ya. Mulai naik kan, mulai merembet naik kan, mulai apalagi 5 kilo terakhir itu mulai ada 3%-nya, lalu turun datar, lalu ada 5%-nya, lalu ketika masuk ke Pasrepan itu ada yang 7% sekali. Terus habis itu setengah kilo sebelum Komstad itu kita harus nahan itu karena Omri kan di belakang yang women ya, yang belakang ini kan paling depan. Omri kan belakangnya Women Elite. belakang women elite ya kan, women kelompok umur berarti kan ya. Nah, kan masih terlindung angin sebenarnya. Nah, itu makanya itu nanti nyambung ceritanya. Iya. Tapi di depan kami ini dan waktu itu ngelawan angin kan. Sangat ngelawan angin. Jadi ampun. Jadi kita tuh nahan 250 kadang 300 watt untuk nahan macan-macan men elite di belakang kita ini. Iya. Belakang kita ini kan men elite. Ini masih senyum-senyum. Kenapa? Ini baru keluar dari gor ini. Oh. Ini baru keluar dari gor. Nanti begitu belok kiri lalu belok kanan yang pertigaan Pasrepan itu, Loh, yang Indomaret itu masih lumayan yang sudah dekat itu loh. dekat pasar. Yang ada tulisannya itu. Oh ya, ada gapura kecil itu ya. Ya, terus kan pasar. Nah, itu sudah neraka. Dan itu ngelawan anginnya terasa banget kita. Saya sih berusaha menghibur teman-teman saya di depan ini karena mereka semua sudah speednya segini. Iya kan? Kita tahan di 250 watt. Saya lihat, 250 watt ini anginnya kencang ini. Jadi, dan ini saya terima kasih banyak. Ini Pak Royke narik. Jadi praktis dibagi dua itu. Saya di depan terus. Pertamanya Pak Royke, kemudian gantian Pak Wakapolda, Bang Pasma Royce yang kemudian gantian narik di depan. Bahkan Bang Pasma dan saya yang harus nahan sampai Komstad. Jadi saya bilang, Pak tahan, nanti setelah ini kita begitu kelihatan Komstad, begitu mendekat, komisar mulai ngaba-ngaba, kita minggir ke kiri gitu. Nah itu yang berat sekali. Jadi ini kan awal gantian nanti sebelum Komstad. Nah ini Pasrepan kan. Yes. Ini kita mencoba senyum tapi ini nahan ini karena di belakang ini sudah siap-siap semua ini untuk rekam dari belakang. Nah, ini sudah mulai nanjak ini soalnya. Jadi ya terima kasih Pak Wakapolda, Bang Pasma mau di depan karena RC-nya nggak cukup. Jadi ini Om Hong Peng di sini. Jadi kita harus nahan men elite sampai ke depan gitu. Nah, kalau pengalamanmu seperti apa ini waktu nahan seperti ini? Ini kan di depan. Iya, yang depan. Kan aku nggak mungkin lihat ke belakang. Ya, tahu. Ya. Tapi saya kan sama Ferry Lubis, Kediri. Ya. Nah, ternyata Om Ferry itu lupa kalau temennya itu saya. Oh gitu. Ya, lupa dalam arti itu lupa kemampuan. Kan itu. Dulu waktu sama Bang Berry. Kamu tahun lalu sama Bang Berry ya? Toh saya enak gitu. Kan jangan maju. Nah, Om Berry ini sangat sangat mendengar kata-katamu. Apa itu? Mon, kata asal jaraknya kita 60 meter. Astaga. Fer. Ngarep iki depan ini women elite ngomong.
ya kita harus kasih space supaya mereka bisa nyerang. Menel itu ada space-nya. Iya, aku tahu. Tapi nggak usah sekarang. Maksudnya jangan awal-awal. Jangan terlalu jauh di awal ya. Jaga jaraknya nanti ketika mau mendekat kilometer terakhir gitu ya. Nanti di depan kelihatan. Ngomong gitu. Tapi ya tahu Ferry kan ya. Ya, saklek ya. Ya, tambah mundur. Yang namanya woman elite sama woman under 29 itu kan beda tipis sudahan kemampuannya. Mungkin atlet yang atau pokok sudah setengah-setengah atlet itu ya. Pada saya itu sudah mau disundel kalau yang belakang tuh dorong terus gini kan. Kalau Bang Ferry tahun lalu marah. Belum. Wah. Sendi semua. Kalah Ferry enggak, disundel maju. Jadi disundul maju. Iya. Power terus makanya capek. Ya iki duduk power terus bisa gini masalahnya. Jadi sebelum pasar itu kan 60 meter. Iya. Aku ngomong, Fer, depan itu women elite, Fer. Iya, nah ini jadi ada momen saya tahu yang di belakang itu yang akhirnya juaranya, yang QOM-nya itu kan paling belakang sama Jika itu ngomong-ngomong. Akhirnya jadi panjang gitu tau. Kalau itu bukan Ferry sudah ada maju-maju. Maksudnya maju itu kamu agak rapat. Soalnya aku tahu nanti kamu ngejar ke depan. Maksudnya si atletnya ini akan ngejar ke depan itu cuma 3 kali putaran kaki sudah ke depan. Kita yang jadi sama dia dijarai panjang nih. Ini loh. Nanti kita harus kasih space atlet-atlet ini, Mon. Tapi panjang. Ya, panjang. Seperti biasa. Begitu mau start, baru mereka merangsek maju ke depan. Justru itu saatnya kita nahan. Sebetulnya enggak. Panas deh, ikut maju. Saya juga maju tapi ke kiri. Jadi waktu itu setelah sekian lama saya enggak pernah latihan nahan nanjak. Waktu itu nahan nanjak tapi enggak kuat. Itu heart rate sudah 170. Terus sebelum start. Jadi yang lain masih nahan recovery, kamu sudah threshold. Jadi saya 2 kilo itu tugas saya cuma nurunkan heart rate. Sudah nggak bisa ngomong. Tak mikir gini, iki bisa finish kan, ngerti tau? Orang kan kalau seperti kata-kata kita minggu lalu kan. Di depan yang sabar. Jangan capek dulu di depan, nggak bisa. Sudah habis. Power Karim. 2 kilo pertama itu, sebelum belok kanan itu. Apa? Nggak, waktu di pasar itu. Oh, sebelum Komstad. Sebelum Komstad. Jadi saya itu sampai nuahan sampai 170 kan di jam ini kan. Aku kapan nanjak 170 gitu, mikir gitu. Tak lompat dah. Nah terus biasanya kan kalau orang itu kalau lihat temennya mundur, nah Ferry bukan lihat temennya, lihat yang atletnya ini, ya kan. Jadi ketika disondol gitu, dia juga muter, set gini. Aku tahu ini aku terus ngegeblak di situ. Woman 29 ini bisa nggak start nanti. Sampai saya minggir itu. Tapi dari antara itu ada yang ngerti pengorbanan saya terus ngomong makasih ya Om. Dia tahu pengorbanan nahan segitu apa. Jadi mungkin women U29 U30 belakangmu tuh ngeliat tapi kasihan ini. Ini saya di depan ini sudah oleng gini. Sudah karu-karuan. Karena diputar man. Iya ya, ngerti. Kon kuat aku ngerti gitu. Kocakmu enggak gitu. Jadi teman-teman memang kita ya ini mungkin nanti kan memang definisi saklek gitu kan. Waktu kita meeting RC memang kan evaluasinya tahun lalu ada yang terlalu dekat ke depan. Ya. Jadi memang sebelum Komstad harus di-gap dikit sebenarnya kayak gitu. Iya, maksud saya yang istilah di-gap dikit itu karena saya pelan akhirnya mau mereka nurut. Nah, bener ya kan? Dempet sudah mulai kan kesel.
mundur kan. Nah dulu yang tahun lalu saya sama Bang Beri itu Begitu. mundur. Nah. Mundurnya kita tuh seiring dengan kemampuan kita juga. Gitu. Ngerti ya? Ngerti. Kenapa kita merenggang? Ya karena nggak kuat. Nggak kuat. Tapi sekaligus ngasih ngegap ke depan. ya kan sekalian nyelam minum air itu. Iya. Yang ini enggak. Dwi fungsi mundur ya. Itu fungsi mundur. Kita bukan nggak kuat tapi memberi jarak. Memberi jarak ya. Kan gitu. Kalau ini nggak kuat. Enggak kuat. Nggak ada memberi jaraknya, nggak ada. Karena memberi jaraknya sudah di awal. Kita juga waktu didorong-dorong, apalagi main elit ini kan macam Ya. semua di belakang gitu. Ya. Jadi kita tahan, pokoknya saya tahu selama speednya masih segini, karena kan mobil komisar kan juga nahan kan di depan Ya. kan. Jadi begitu ya pokoknya antara 25 sampai 30 itu. Itu enggak kayaknya kedengarannya enak ya 25-30. Ini bukan 25-30 di dalkot ini. Iya. Ini 25-30 saat kemiringannya itu sudah mulai 3-5% kan di Iya. akhir-akhir ini. Jadi karena kan harus ngasih momentum belakang ini untuk komstat kayak gitu. Iya. Ya, terima kasih bapak-bapak yang bersama saya di depan bisa bertahan. Nah, kalau Anda kan ditahan kan pace-nya kan stabil segitu ya. Ya, Karena di belakang ini kan ya tadi ada kan, yoyonya ya. ya, ada cewek itu ngomong-ngomong sama sebelahnya, dia mundur gini. Ada Dia gap. lihat ya si Ferry ini baik kan. Iya. Kalau waktu yang dulu sama Bang Ferry itu maju-maju gitu karena Iya. kita tahu. Hmm. Soalnya kalau kamu memelan sekarang, Iya. kita nggak bisa ngejar nanti di Yang depan depan, gitu iya. kan. Nah, coba akhirnya maju ataupun malah kita serondol Iya. garas kamu Cet, tempel depan atau ke belakang kayak gitu ya. Kalau kita salib pun kalau woman elit kan ya dia tahu diri kan maju dan cepat kan Iya. kan gitu. Ini enggak kan baik di belakangnya 60 meter udah. Ya, jadi sambil lihat si Cika dan temennya yang juara itu ngomong, aku sudah suwes. Harusnya kamu yang galak. Kamu Kamu nggak bisa ngomong kan saya sudah nggak bisa ngomong karena sama Ferry itu apa istilahnya tuh gimana ya, maksudnya kemungkinan untuk marah itu nggak ada gitu. Iya, Ferry diem orangnya ya. Jadi kan beda kalau Iya. sama Bang Ferry kan yang maju Galak, gitu. iya. Jadi ini saya catat ya Om, berarti pesannya Omre 1, Promocom tahun depan, Ya. Bang Berry wajib RC. sama saya Pak. Iya, Nah. Jadi Bang Berry tidak boleh nolak lagi tahun ini ya. Bang Berry wajib jadi RC. Tolong Komandan Sunhin, Rudy Ya, Oye. paling enggak ya sampai sini tak enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau mau berhenti enggak Nggak apa-apa. Pokoknya tolong temani Omre Bang Berry ya. Tidak boleh lagi ya gitu. Ya, itu udah. Ya. Sampai ya pesannya ya. Ya. Jadi yang yoyo itu Ya. kalau Anda kan nanti ngomong naiknya kan yang di awal itu 1%, Iya. 2% gitu toh. Itu kan panjang gitu. Nah, yang anak belakang itu paling seset gini Selesai. selesai. Iya. Gak tutup-tutup. Atlet dari 140 160 gitu. Terus pelan lagi kan Gimana, gitu toh. gimana? Ya terus gitu. Begitu pedot panjang terus 7%-nya pasar itu buyar. Buyar. Ini di sini di pasar ini. Iya, iya. Tapi kamu finish. Jadi kita salut sama kamu. Wah, ini sudah dapat fotonya kan yang miring kan? Apa itu? Kan yang kamu bilang kamu harus punya foto dari samping yang bagus. Ini loh, Omri, foto ini loh. Nah, ini saya Om ya. Oh, saya nggak tahu. Masih ada tukang foto, tapi saya nggak tahu itu tukang fotonya siapa. Gitu. Tapi kamu ada foto ini? Nggak tahu aku. Loh, tapi waktu di sini kamu naik sepeda? Yang peda Oh. sambil tanya, sudah belum? karena ini foto yang bagus ya Oh, maksudnya. tapi ini kelihatan Anda kecepatan. Kenapa? Karena kalau yang siang itu ada ada gimmicknya toh. Oh iya. Dikasih kabut kan. Oh, Dikasih kabut. oh iya, ada kabut ya. Iya, ini masih pagi ini. Iya. Kecepatan ini. Cepetan. Iya, kabutnya belum Belum muncul mulai, ya. Oh, jadi harusnya lebih dramatis ya kamu ya. Ya, ya nggak kelihatan apa-apa sih. Oh, Nah ini, kabut ya. nah ini kan ini sebelum belok kiri terakhir kan ini ya. Ya. Ini ya aku yakin saya jadi sapai orang-orang terus apalagi Omre gitu kan, dan yang nyapa kamu kan wave pertama dan ada 1.000 orang mungkin yang lewati kamu itu sepanjang rute ya kan. 1.000 lebih kan yang lewati kamu ya. Betul. Ya, berapa kali kamu disapa? Yang penting saya susah nafas. Oh gitu. Ya karena tanjakan kan. Jadi kan sudah ngatur nafas. Sudah enak. Omre, ya. Pedot lagi. Ngatur lagi.
Ya. Terus lama-lama kayak gitu. Terus dia ketawa. Terus yang denger itu ketawa gitu. Kan dia laki waktu itu saya ingat dia laki perempuan ngawal yang ceweknya laki itu ketawa gitu. Yang cewek tanya kenapa? Ditanyain nggak bisa ngomong. Aku ini nggak bisa ngomong, bukan budak kan. Nggak pungu gitu loh. Cuma ini aku jadi dia di depanku tuh ngomong, yang cewek kan tanya, "Duh, kenapa kamu kok ketawa?" Ditanyain mbak hamam. sudah nggak ada, sudah ngawangnya. Tapi banyak teman-teman yang pinter-pinter kok kan. Mereka, berarti ini saya tahunya mereka pasti nonton podcast ini utuh gitu. Habis Baledono Water Station, kan saya kan pelan di situ kan. Saya biasanya cuma 7-8 di situ. Terus habis itu ditinggal Ivo ya kan. Terus habis itu ada yang lewat pas sebelum habis Baledono itu kan belokan ada sekolahan itu. Dia bilang, "Pak Kapsek, ya Mas itu 1,5 kilo turunan, 1,5 kilo turunan ya gitu." Dia paling ngomong sama dia bilang. Saya langsung jawabnya, "Murid yang pintar," saya bilang kayak gitu. Ilmunya diingat gitu. Nah, jadi kan, wah ini menyimak dia berarti kan kayak gitu. Nah saya udah pikir, wah ini Ombre di belakang kayak gimana ini ya, kayak gitu pasti seru ini. Ya seperti gitu. Terus banyak yang nyapa, banyak yang video pasti gitu ya. Yang video banyak, videomu banyak banget. Gini kan. Ayo Om, gitu. Ya apa sih ya, gitu. Kan gitu. Jadi jejak digitalmu paling banyak di sini. Saya jadi ingat dulu waktu ke Prancis 2012 dulu, waktu sama Pratsuna kan kita dikejar tawon kan, lebah kan itu. Dikejar lebah terus ditanjakan itu. Ngomong sama guide kita waktu itu orang Prancis, "Kita tadi dikejar tawon ya, kamu kurang cepat." Kayak gitu. Jadi kalau kamu pelan, kamu tuh pasti banyak gambarnya dan lain-lain. Oh iya kan? Main elit yang cuma bisa nangkep cuma kameranya main sepeda kan? Iya, kalau kamu kan motor. Orang bangun tidur keluar rumah, Ombre. Ini kan bisa. Terus ini kamu lagi ngapain nih? Waktu lihat fotonya aku agak heran. Wow, ini marahi siapa kamu? Bukan. Ini karena mukanya ini tegang yang di sebelahmu ini. Ini apa ya? Nah, ini kalau nggak salah itu bahas apa? Belokan yang itu loh. Oh, ini belokan terakhir ini, Bang. Iya, yang ini mau ke atas itu loh. Yang mau ke finish. Dan kamu menghadap ke rumah tempat orang-orang berhenti itu kan? Iya. Tapi saya lupa. Kamu ngomong, mukamu agak-agak emosi itu kayaknya. Iya, tapi aku nggak tahu ini ngomong apa, sudah nggak tahu. Ini yang siapa ya waktu itu? Ya itu yang itu. Oh, Doni itu belakangnya. Mas Doni itu, ya. Ini Doni ya. Mas Doni itu kudunya yang ingat. Soalnya waktu itu saya cuma tanya, "Loh, saya ini COT dah?" "Enggak, masih jauh." Gitu, terus saya ke situ. Kalau enggak salah disuruh masuk ke pekarangan orangnya supaya enak. Terus saya bilang di sini aja gitu loh. Terus nggak tahu terus ngomong apa waktu saya gini tuh, orangnya yang di situ harus suruh hadir juga biar saya ingat. Soalnya sudah lupa kalau gini. Kalau yang setelah ini juga saya lebih baik lupa. Tadi nonton, ini nonton. Ada bilang tadi nonton nih. Iya. Jadi ada orang ngomong di sini nonton. Warga ngomong tadi nonton, di sini nonton. Terus Ombre gini langsung ya, wah panas Ombre sudah ini ya. Ombre sudah panas ini. Tapi ada satu Ombre, teman kita nih yang harus kita salut karena over undernya dia nggak finish Ombre. Wah, story-nya dia tuh sampai melodramatis gitu. Wah. Iya. RC The Last RC. Wah. The Last Peloton. Peloton TNI Polri, dan secara finisher dia The Last RC yang finish setelah kamu. Tapi secara waktu ternyata lebih baik dari kamu. Om Bagus Ramadhani, CEO Subjersey. Wah. Yang ngomel-ngomel kok aku RC sendirian di belakang. Wah, kan ini fotonya bagus ini kan ya, mengejar menit-menit akhir. Kenapa judulnya begitu? Karena dia finishnya 13.27 Om. Berarti nggak sampai 3 menit sebelum COT. Bagus lah. Kalau aku jadi dia, aku mending dia sekalian dapat Lantern Rouge gitu. Kan dia tinggal nyetak sendiri, nggak perlu. Tapi berarti belakangnya masih banyak kan? Masih ada beberapa orang ya, masih ada beberapa orang. Karena Lantern Rouge-nya bukan dia, tapi wah ini
waktu dia cek rute itu dia cuman sampai Patung Sapi dan besoknya gejala tipes. Jadi sudah nggak tipes saja sudah bagus. Tipesnya kayak gini ya. Jadi selamat Bos Bagus, wah, Bos Rama, wah, Anda punya foto finish dramatis, cuman minta tolong ya sub jersey kalau posting kayak gini lagi, jamnya diedit aja ini jam 11. Karena ini kelihatan 13.27. Loh kan enggak apa-apa, Bung. Pokoknya finish. Pokoknya under COT. Under COT. Dan di atas sepeda bagus fotonya, Om. Iya, iya, betul. Di atas sepeda fotonya bagus. Dan kita juga ingin Sesuai namanya. Sesuai Ya, namanya. Kita juga ingin apresiasi kan, kita harus selalu apresiasi finisher terakhir, Om ya. Iya. Jadi ini kakak ini sama saya waktu di awal-awal. yang mana? Yang ceweknya. Yang cewek yang kanan. Ya Iya. ini Mbak Debbie Febriani. Wah, ini peraih Lantern Rus. Jadi dia punya Berarti dia berhenti. Maksudnya sengaja supaya Karena dapat. seingatku dia lebih cepat kok. Seingatku loh Ya ya. kan bisa aja berhenti Apa atau karena saya banyak disalip sampai nggak tahu siapa aja yang nyalip. Ya tapi dia dapat, dan yang dapat jersey itu kan hanya juara. Juara 2 aja nggak dapat kok. Hanya champion dapat jersey champion kan. Ya. Jersey sama Lantern Rus. Jadi Anda punya kenang-kenangan menarik ini. Dan kemudian di sebelahnya juga ini juga signifikan, Om Rey. Jadi yang meraih Lantern Rus laki-laki sebelah kiri, foto sebelah kiri ini adalah Mas Bayu Pratama. Beliau adalah Wakapolres Metro Bekasi Kota. Jadi ya, dan dia bangganya gini, karena peletonnya dan dia bangganya gini. Saya tidak banyak finish sebagai laki-laki, maksudnya tidak ngojek, tidak nuntun, tidak apa, dia tetap finish asli. Itu luar biasa karena mungkin dia kenal banyak yang tidak melakukan itu DNF atau apa kayak gitu. Jadi apapun siapapun yang finish meraih Lantern Rus ini adalah layak dapat apresiasi. Jadi selamat kepada mereka, kenang-kenangan yang indah itu di Promocom, semoga nggak kapok dan tahun depan semoga jersey itu diraih orang lain kan kayak gitu kan. Ya, semoga. Karena finisher ini benar-benar lebih baik daripada karena banyak ya teman-teman. Jadi semua tahu dalam beberapa tahun terakhir jersey kita di belakangnya selalu ada tulisan apa, Om Rey? Dan jangan curang. Jangan curang ya. Jangan curang. Don't cheat, 2 bahasa ini supaya nggak salah. 2 bahasa. Ya. Tahun depan saya pasang tulisan Arab juga itu. Don't cheat, jangan curang sama bahasa Arab, nanti saya tulis itu. Sama Mandarin sekalian di bawahnya supaya benar-benar diresapi itu. Karena ya sejarahnya event ini memang dari dulu memang kendala utama itu adalah orang-orang yang tiap orang pasti punya tujuan beda-beda ya. Cuman ini kan event untuk mengalahkan diri sendiri gitu. Ya. Maksudnya kalau nggak sanggup itu gagah, nggak apa-apa gitu loh. Kan Anda sudah mencoba kan, try next time kayak gitu. Jangan, apalagi kalau tujuannya ingin eksis, apalagi dunia sosmed sekarang merasa ingin ditokohkan atau apa kayak gitu kan, Om Rey ya. Jadi saya nggak percaya sama semua foto yang ditampilin gitu. Kayak misalnya saya kasih contoh nih, Om Rey. Ini udah ditunggu teman-teman soalnya ini. Kan banyak yang komen juga di main sepeda, tolong tunjukkan yang curang-curang. Kan di finisher itu kan, loh ini ada orang bilang, Mas, ini orang ini kok fotonya finish. Wah, dengan gagah finish pakai tapi kok di timingnya main sepeda nggak ada gitu. Ya, saya jelaskan di sini karena memang kita punya banyak, mungkin teman-teman nyadari yang banyak berhenti, kamu mungkin nyadari banyak kru kita khususnya 5 kilo terakhir itu kan ya, yang kayak pegang catatan atau kayak kayak gitu kan. Sampai ada yang teriak kok. Saya lagi sepeda gitu capek-capek. Oh, itu naik ojek. Oh, sopo iki maksudnya aku tak ngerti. Jadi maksudnya ada peserta itu naik ojek dan mereka tuh saling ngasih tahu ya. Saling ngasih tahu itu, "Wah, naik ojek itu." Terus nomornya dibaca terus ya. Di foto, di video. Di video gitu. Yeah. Oh, ini ya gitu. Jadi salah satu contohnya teman-teman misalnya ini. Jadi jangan percaya foto ya, foto finish ya. Ini misalnya, wah ini kan kayaknya fotonya finish bangga kayak gitu kan ya. Ini peserta nomor 6141. Karena kan dicatat sama panitia. Kan kalau sebelum ini kan ada teriak nomor sekian, kan ada yang ngasih tahu kan ya. Iya. 005 kan, saya 005 gitu, sebelum belok itu ada yang teriak 005 kayak gitu. Nah ini dia ini wah kan fotonya finish, ada videonya Om, finish ini Om. Oke. Terus
Saya juga ada loh. Ya juga ada. Ya, tapi Di atas sepeda atau nuntun? Di atas. Naik sepeda. Naik sepeda. Padahal kalau di foto kamu di sini tuh berdirinya itu. Ya, Pak, iya. Kan habis itu finish. Habis itu finish. Kan nanti yang di situ dipotong. Iya. Tapi finish ya. Finish beneran ya. Finish. Tas dulu ya. Ya, Ya. Nah ini fotonya finish begini, tapi teman-teman seperti saya sampaikan tadi, kita punya panitia yang lihat ini. Peserta nomor 6141, namanya Teguh Widodo ya. Karena kan banyak teman-teman itu kan yang ya mereka udah berjuang habis-habisan minta, "Mas, kalau curang tolong di anu aja disampaikan aja," kayak gitu. Nah ini. Nah, jadi karena dia kita ada rekaman videonya soalnya ini kan rekaman video kan ya. Ada rekaman videonya, ada foto-fotonya, dan jadi ketika sampai finish, makanya kita butuh waktu untuk publish finisher itu karena harus di cross check video-video yang curang-curang itu tercatat atau tidak. Tapi ini salah satu yang walaupun dia fotonya seperti ini finish, tapi dia tidak masuk timing karena dia prosesnya seperti ini. Gitu. Jadi ini penting ya teman-teman. Jadi tolong respect terhadap nggak harus respect terhadap saya, nggak harus respect terhadap eventnya, respect terhadap peserta lain aja. Karena peserta lain itu banyak yang berusaha datang jauh-jauh untuk finish. Jadi ini kalau kayak gini mending jangan ikut lah kayak gitu. Maksudnya atau ya terima aja kayak gitu. Nah ini yang ada yang seperti gini, "Maaf Om," gitu suaranya dari belakang. Saya nggak ngerti, Om, minta maaf, saya toleh gini dia sudah naik ojek. Maaf Om, gitu. ya, mungkin dia pengen karena mobilnya di atas ikut shuttle service di atas atau apa. Iya, maksudnya intinya dia tahu kalau apa ya istilahnya dia itu sudah DNF lah. Kuat, sudah DNF terus dia ya, tapi kan mungkin nggak begini dia kan kayak gitu kan ya. Iya. Ya, kan mungkin nggak begini dia. Ya, yang penting kan apa istilahnya munafik. Jangan kayak gitulah. Saya kalau nggak finish ya nggak finish kok kayak gitu nggak. Kan kita ini kayaknya punya culture di Indonesia ini naik mobil bawa sepedanya ke puncak lalu foto sama sepedanya gitu. Padahal nggak naik sepeda katanya. Karena saya waktu ke Gunung Kelut waktu Lebaran kemarin banyak ojek-ojek di situ bilang, "Naik ojek aja Om," gitu. Katakan saya sama ipar saya kan sama Faisal kan. Iya. Lagi Lebaran di Kediri bawa sepeda kita naik ke pos 2. Terus sempat mikir mau ke pos 3 gitu. Cuman akhirnya cuma pos 2 aja karena kan memang pengen makan santai kayak gitu. Sama males lihat tanjakannya gitu. Nah, ojek-ojeknya kan nawari, "Mas, naik ojek aja ke atas banyak kok Mas. Naik sepeda sampai sini naik ojek nanti foto di atas nanti turun lagi Mas," kayak gitu. Nah, saya kan nggak bisa kayak gitu. Kalau saya di atas foto saya harus naik sepeda ke atas kayak gitu. Bahwa nuntun atau dipancal ya tetap ada effortnya kan kayak gitu kan. Bukan naik ojek. Jadi ya saya nggak tahu ini Wakanda banget ini kan ini apa negara kita ini namanya julukannya apa? Konoha banget ya gitu ya. Konoha banget itu. Jadi ya moga-moga tolong ya teman-teman ya, kita berharap kultur seperti ini. Jadi kalau Anda pimpinan komunitas atau ngaku pimpinan komunitas, ya Anda harus bisa cycling itu seperti apa yang benar gitu, bukan begini ya. Kemudian terakhir kita mungkin harus apresiasi juara-juara Om Ri. Ini ada di Main Sepeda kan tulisannya ini adalah Bromocom tercepat dalam sejarah ya kan, ini 1 jam 13 menit. Jadi mereka finish 3 jam kemudian kan baru sampai. Duh, aku tuh dari Startcom 3 jam mereka bisa naik turun Bromo 2 kali lagi. belum tentu 2 kali ya kan capek 1,5 mungkin lah 1,5 mungkin ya. Jadi ya gila ini maksudnya 1 jam 13 menit. Selhan dari ASC ya. Dan ini ternyata teman-teman ada yang menemukan filenya dan cerita bahwa dia dulu tahun 2016 waktu masih kecil itu juga ikut Bromocom. Dulu kan aturannya kalau di bawah 16 tahun harus ada kesepakatan orang tua kan untuk ikut. Nah dia waktu itu ikut dan waktu itu nggak finish, cuman sampai kilometer 85 atau 90 kayak gitu. Di tulisannya Main Sepeda ada dan fotonya aduh humanis banget Mas. Wah didorong ayahnya seperti ini gitu. Jadi rasanya saya ingat ini. Ingat ya ini. Rasanya. Aku lupa ingat ya.
Karena waktu itu pesertanya kan belum banyak kayak sekarang. Waktu itu pesertanya Ya. paling 500-600 orang. Ya tadi itu rasanya Ahmadi sebelahnya itu. Yang maaf. Ya, Dok Ahmadi. Yang tengah. Yang ini ya. Iya, itu rasanya kayak Dok Ahmadi. Bisa jadi. Jadi Ya. bayangin ceritanya teman-teman ya, bahwa dia dulu kecil. Saya nggak bisa bayangkan apakah dia dulu bayangkan dia akan kemudian akan menjadi juara Bromokom. Oh, ini yang di depan tuh ya jadinya. Iya. Jadi ini dia waktu masih kecil kiri. Ah. Ini dia kemarin waktu menuju juara. Oke. Kan ini kan cerita yang saking lamanya event ini gitu. Jadi pesan sponsornya, tolong kalau lihat anak kecil sepedaan jangan dibully. Jangan dibully karena suatu saat dia bisa. Oh, sama kan kita dulu di SRBC kan juga ada siapa yang kecil? Rehan ya. Buku Rehan. Aduh, maaf ya, lupa namanya. Dulu selalu diantar bapaknya ikut peloton kita. Terus sekarang jadi pembalap juga kan? Pembalap nasional juga. Royan ya, Royan. Benar kan? Iya, Royan itu kan? dulu waktu Royan, masih ya. kecil itu ikut peloton kita di Surabaya. Kalau teler ya ditemani bapaknya kayak gitu, bapaknya naik motor kan kayak Ya. gitu. Tapi sekarang jadi pembalap nasional. Nah, kamu kenapa dia bisa jadi pembalap nasional, kamu enggak? Dia kan dari kecil, Ya, kamu. dari besar. Anak besar. Jadi saya harus kecil dulu. Baru Kan bisa. banyak yang jadi pembalap yang terkenal kayak misalnya siapa yang ikut 99% Delton, itu enggak jadi atlet. 99% nggak jadi atlet. Jadi ini ada cerita yang luar biasa ya. Kalau ini 1%-nya Om yang jadi atlet ini. Betul. Ya. Jadi atlet belum tentu jadi juara kan? Ya, ini sudah atlet jadi juara. Dan dia pakai chainring besar terus itu. Di Ini. videonya Om Riaris dan main sepeda. Sama saya juga besar belakangnya Om. Belakangnya. Jadi dulu kecilnya. Jadi teman-teman ya jangan lah, minimal anak-anak ini sekarang jadi jagoan balapan, itu saya terenyuh ngelihatnya. Karena saya hanya merasakan ini di basket Om Ri. Karena kan saya DBL sudah 20 tahun lebih. Jadi ngelihat dulu anak SMP atau SMA sekarang jadi kapten tim nasional atau bintang tim nasional itu, oh ya saya tahu jalannya, tapi di sepeda saya baru ngeliat ini gitu. Karena kan Bromokom baru 11 tahun gitu. Ya, bayangkan nanti kalau Bromokom udah 20 tahun, kamu masih kuat? Kita masih kuat nggak ya? Masih kayak Kohai nggak ya? 9 tahun lagi Om Ri. Lama itu. Udah KU beda gitu. Nah, terus kalau bicara soal ya nanti ya sekali lagi fotonya ini sama, waduh ini kayaknya ayahnya ini, tapi saya nggak tahu, mohon maaf kalau salah. Benar-benar ditemani, dan sekarang kamu jadi juara nak, luar biasa ceritanya. Ini bukan yang pertama berarti kan? Bukan, ini 2016 yang ketiga. Oh iya benar. yang Rasanya saya tahu ini. Yang ketiga, yang pertama 2014, 2015, 2016. Waktu itu pesertanya mungkin 750 mungkin, belum sampai malah mungkin masih 600-an. Terus ya satu lagi nih Juwanto, saya harus singgung Juwanto karena orang ini sejak saya berkarir sepeda, maksudnya main sepeda bukan berkarir sepeda, yang menghalangi banyak kelompok umur saya tidak menang. Oh, di mana-mana Om. Jadi sejak tahun dulu sampai hari ini juaranya masih Juwanto. Ya. Dan kenapa setiap kita waktu ngobrol sama Pablo dari Kolombia itu kan, Oke, ya. kan dulu waktu belum banyak balapan kebut-kebutan tahun 2013-14 kan orangnya ya itu aja kayak gitu. Ya. Dan ya Juwanto sekarang juga Juwanto gitu. Dan Pablo bilang, kenapa waktu kita naik kelompok umur dia ikut terus kayak gitu. Karena kita hidup di masa dan dunia yang sama. Sama, karena kelompok umurnya sama. Iya. 46 49 Juwanto. Dan kemarin banyak yang PR Om. Wah, memang cuacanya baik banget ya. Waktu di awal kan dingin Adem. maksudnya. Adem terus. Jadi Juwanto pun improve 4 menit dari PR-nya dia. Oh iya. Ngeri nggak? Jadi wah ini istimewa. Nah, oke, Cak Ju ini selamat, Mas Juwanto juara terus, dan teruslah berjuang menghalangi impian kelompok umur kita. Aku nggak pernah podium, kenapa? Kelasku Juwanto, gitu. Waktu aku dulu kurus 68 kilo juga lawannya Juwanto, jadi percuma gitu. Terus kita ngomong ke depan sekarang Om Ri. Ya. Harapannya Om Ri sama Bromokom apa? Sama event ini ke depannya. Oh. Ini saya nampilin foto Wali Kota Pasuruan yang sebelah kiri. Ini
Pak Adi Wibowo, Wali Kota Pasuruan. Tahun Ya, lalu masih masih, wakil Pak. wali kota Pasuruan, sekarang wali kota, selamat. Yang sebelah kanan ini Mas Rusdi Sutejo, ini Bupati Pasuruan. Jadi teman-teman harus jelaskan, Pasuruan itu ada dua, ada Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan itu yang kita di pit stop, Goruntung Suropati, Jalan Heritage Harmony itu Kota Pasuruan. Jalan masuk dari Surabaya itu kita masuk Kota Pasuruan. Tapi Wonokitri Bromo itu Kabupaten Pasuruan. Termasuk Pandaan, Tretes itu Kabupaten Pasuruan. Jadi ada dua, dan saya terima kasih banget dua-duanya nungguin di atas sampai semua acara selesai, bahkan sebelum semua finish ada di atas ngamati dan nyapa-nyapa peserta juga. Jadi terima kasih banyak. Dan ini kan dinamis banget orangnya, kelihatan kan dua-duanya ngobrol, dan kita waktu itu sempat ngobrol agak lama juga. Kan ini event sudah 11 tahun, nggak terasa kayak gitu. 11 kali, 12 tahun, 11 kali. Ya kita ngobrol kemarin ya, yang saya minta tolong cuman satu sebenarnya, kan ini event relatif swadaya peserta kayak gitu, dan swasta gitu. Jadi yang penting kawasannya dijaga kan. Saya minta tolongnya begitu aja sebenarnya, khususnya jalan. Jadi, dan jalannya kan banyak yang baru diaspal itu. Jadi H-1 itu sampai H-1 itu dilihat lagi, kalau ada yang rusak-rusak lagi ditambali. Karena ini kita nggak cerita ya, 2 hari sebelum kan hujannya lagi deras. Betul. 2 hari sebelum itu sebenarnya ada yang longsor sebenarnya. Di tanjakan itu sempat ada yang longsor, kita sempat deg-degan itu panitia, tapi ternyata sangat cepat diatasi. Jadi terima kasih kepada Pasuruan ya, kabupaten maupun kota, karena memastikan event kita ini berlangsung sangat lancar. Dan salah satu alasan kenapa waktu kemarin bisa pecah rekor banyak adalah, satu, selain cuacanya juga lagi bagus, dua, jalannya kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya juga lebih baik kayak gitu. Jadi ya terima kasih banyak, dan ya kita ngobrol banyak ide lah, termasuk kota nanti bagaimana supaya lebih bagus ketika dilewati, ketika peserta ini kan banyak mampir segala macam. Kemudian kabupaten juga memikirkan, ini kan masalah utama di Wonokitri kan supporting parkiran kayak gitu-gitu. Ya. Dulu sebelum pertigaan kalau belok kanan naik sedikit itu ada lapangan besar yang bisa dijadikan parkiran dulu. Tapi sekarang kan sudah jadi usaha atau bangunan atau hotel baru, sehingga nggak bisa dipakai lagi. Jadi beliau cerita ada beberapa tempat yang ini Mas, ini sebenarnya nanti bisa kita siapin. Jadi kita terima kasih ikut memikirkan bagaimana menjaga kelangsungan event ini gitu. Karena ini event, mungkin ini tanjakan paling terkenal di Indonesia sekarang, mungkin. Ya, dan juga saya lihat menjaga warungnya itu masih lebih baik daripada kebanyakan tempat. Menjaga maksudnya? Biasanya kan kalau tempat wisata sebentar terkenal, itu warungnya kan menjamur dan jadi liar ya. Akhirnya kita nggak lihat pohon, kita lihat warung dan jajaran yang dijual kan gitu ya. Itu kadang-kadang mereka juga lupa, seakan-akan kalau kamu mau lihat pemandangan masuk warung saya, padahal nggak semua itu kepingin marung kan gitu ya. Pengen lihat pemandangan. Lihat pemandangan. Ya, di Wonokitri ini yang kita senang ya relatif terjaga ya. Dalam artian moga-moga bisa terjaga terus. Ya. Dan ini 11 kali penyelenggaraan. Dulu tuh benar-benar nggak ada apa-apa, benar-benar yang pernah ikut tahun-tahun awal itu hampir nggak ada warung. Yang not bener itu warung yang di atas, yang di belakangnya plakat BNI Bunder itu. Itu dulu kan masih kosong. Bukan masih non permanen kan? Kayak gedek atau kayu ya. Ya gedek. Dan pendoponya juga nggak sebagus ini ya, nggak sebagus ini. Dulu cuman pendopo biasa gitu. Jadi ya kita senang, terima kasih kepada warga Wonokitri juga yang mau bersabar dengan kami semua. Setiap tahun sekali jadi parkiran sepeda di pendoponya. Tapi insya Allah ini akan bikin Wonokitri lebih terkenal, dan nanti economic impact-nya juga akan lebih baik gitu. Jadi saya ngucapin terima kasih kepada Wali Kota dan Bupati Pasuruan. Kita janjian mau ngobrol nanti, santai ngobrol, bikin apa ya yang bikin ini supaya bisa lebih atraktif lagi untuk peserta, untuk bisa menjaga event ini supaya tetap jadi jujukan gitu. Termasuk beliau katanya nanti gini Mas, kita bikinkan
2 bulan 3 bulan sebelum atau apa, nanti ya kan orang tahu bahwa naik Bromo bisa dari Pasuruan kayak gitu. Itu juga karena dulu dari Probolinggo tahunya. Ya. Sekarang dari Pasuruan ini lebih menarik, dia bilang seperti itu. Jadi ini bagus lah. Ada pemikiran dari kota dan kabupaten untuk lebih maju gitu. Jadi terima kasih banyak. Nggak semua seperti itu. Kita semua tahulah di Indonesia nggak semua bisa seperti itu. Dan kemarin juga ngobrol supaya kayak di Eropa, Om. Jadi ada penandanya. Kan teman-teman kalau latihan ke sana atau yang banyak, saya tahu banyak teman-teman dari luar pulau, luar kota datang pengen ke Surabaya, pengen ke Bromo, tapi nggak tahu Komstatnya itu di mana, titik-titiknya di mana. Nah, nanti mungkin kita akan kolaborasi untuk ngasih penanda gitu. Ini Komstatnya di sini. Jadi seperti di Eropa. Kalau di Eropa itu kan, ini tanjakan ini namanya apa, presentasinya berapa, ketinggian berapa. Nanti kita akan coba bikin Berapa kilo. Kita akan bikin penanda-penanda atau tetenger kalau orang Jawa bilang. Ya, moga-moga nanti tetap majulah. Sama ada iseng, Om Rey. Ada teman yang bilang nanti pas edisi ke-13 Mas, dibikin Jumat malam. Jadi Friday Night Bromocom 13th edition gitu. Gimik-gimiknya kan jangan dinosaurus, jangan DJ gitu, jangan es tebu, hantu-hantuan. Jadi kayak horror night gitu. Nah, setuju atau tidak? Nah, ada usulan mau diapakan Bromocom? Yang ke depan. Ya, ke depan lah, secara umum. Capeknya belum hilang nanti. Capeknya belum hilang. Ya, jadi ya mungkin itu ya, Om Rey ya. Kita episode review Bromocom ini. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Habis ini main sepeda trilogi lanjut ke Kediri Dolocom bulan Juli dan ke Banyuwangi Blue Fire Ijencom bulan September. Ya. Menarik sebentar. Kalau ada yang ngomong, nggak tahu ini bisa diimplementasi apa enggak. Mereka tuh ingin Bromo ini juga ada kategori yang nggak tinju. Bobot. Ya. RC-nya siapa, Om? Apa? RC-nya Abah Asril. Nah, jadi mereka minta itu berapa? 90 up itu. Terus saya juga jawab sama dia, lama-lama profesi masuk beneran ya. Jadi nanti ada kelompok umur, ya, kategori berat badan, ya, profesi, kan sudah ada TNI Polri. Ya, terus ada dokter, ada yang dokter, spesialis, ya ada, spesialis apa gitu. Ada spesialis, ya. Terus ada. Pasti yang minta nomor 1 kan yang ortopedi itu. Ortopedi itu ya. Itu juara itu dulu ya. Dulu sebelum laris ya. Dulu mungkin dia kalau ada kategorinya lagi, dia mungkin mau ikut lagi. Ya, soalnya mungkin dia kan malas ikut, soalnya nggak juara gitu. Ya. Jadi harus ada gelar dokter ya. Ya, harus nanti ada. Dokter dibagi lagi, dokter gigi, dokter SPOT. Jadi percuma lu banter, kamu kan bukan SPOT. Sebenarnya di Jawa Timur ini ada banyak sekda yang suka sepedaan dan lumayan kuat sepedaan. Jadi bercandanya juga dibuatkan khusus sekda. Bikin balapan sendiri aja beda hari Om. Yang dari ujung timur itu nanti yang kandidat juara. Pak Guntur. Pak Guntur kejar depan Pak gitu. Waktu ketemu dia, enggak saya ngejar tahun depan Mas. Karena tahun depan naik kelas. Naik kelas. Beda kelompok umur. Tahun ini ketemu Sadiman. Iya, jadi teman-teman ya mungkin nanti kita buatkan edisi khusus setahun 3 kali ya. Ada yang Bromocom Bromo 90 namanya. Bromo 90 khusus 90 kg up. Ya, betul. Kalau itu udah Bromo 90. Waduh, kalau gitu ya nggak ada habisnya Om. Itu kayak KTP nanti. Berdasarkan agama, berdasarkan suku, ras, kayak gitu-gitu nanti. Wah, berat. Ya, itu update-nya. Terus terakhir mohon maaf teman-teman, yang kaos yang di sebelah Om Rey itu habis sebelum respect. Sebelum penukaran respect berakhir sudah habis, tapi sudah diproduksi lagi. Jadi tunggu update-nya di azaware.com dan di Tokopedia atau Shopee Azaware nanti akan ada, atau di toko-toko Azaware. Ya cepat sekali habisnya. Terus apalagi nih yang sebelum saya lupa pesan sponsor. Pendaftaran sekarang sudah disiapkan teman-teman, Dolocom sama Ijencom sama Gravel Blitar. Gravel Blitar. Insya Allah saya weekend ini cek rute. Weekend ini. Ikut ya?
nggak bisa mau ini. Ada lagi Nobel. Iya, kok cepetnya bu bikin ini. Sungguh. Sudah mepet waktunya Om. Iya, iya. Anda cek aja. Anda cek aja. Oke, jadi sekali lagi terima kasih khusus lagi untuk Antangin, pejuang pantang tumbang. Terima kasih supportnya dan sampai ketemu di episode berikutnya. Masih.